Halo sahabat investor semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini saya akan coba membuat konten yang berisi di mana pada tahun 2025 saya bisa mendapatkan keuntungan di atas 50% di dua emiten ya, dengan menggunakan data-data yang saya buat, yang akan saya share di video ini. Nah, video ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual ya. Ini sifatnya hanya edukasi. Jadi semua keputusan itu ada di sahabat investor semua. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan dulu ya data-data yang saya gunakan. Sebagai berikut ya. Nah, ini datanya sahabat investor, dimana saya buat data rekapan dari tahun 2023 sampai dengan 2026. 2026 baru berjalan Januari ya. Sekarang di bulan Februari, mana di sini saya ambil sebanyak 10 emiten, dimana saya punya 80 emiten, nanti akan saya share secara bertahap agar waktunya tidak kelamaan. Di sini Antam ya, contohnya ya, dimana IPO-nya itu di 1400, kemudian public share-nya itu 35% ya, dan PT Indonesia Hasan 65%. Ada dividen di bulan April atau Mei atau Juni. Valuasi sekitaran 472 M, market cap-nya 92,76 triliun. Bergerak di pertambangan, emas, perak, nikel, dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini data-datanya yang bisa kita ambil adalah kita melihat data-data yang ada di tahun 2024 waktu yang lalu. Ya, kalau sekarang 2025, untuk bisa mendapatkan profit di tahun 2026, kita bisa menggunakan data ini. Kita lihat di 2025 harga terendahnya itu ada di bulan Januari, di mana harganya 1390, dan harga tertingginya itu ada di September, di mana harganya adalah 3670. Untuk saat ini mungkin udah di atas 4000-an ya, tapi bisa jadi harga terendahnya mungkin tidak di Januari untuk tahun ini, bisa jadi mungkin di bulan berikutnya. Dan yang pasti di sini data di tahun 2025 harga tertingginya itu ada di 3670 di bulan September. Ya. Oke, kemudian untuk di Adro harga IPO-nya itu di 5.500. Ya, public share-nya itu di 28,67%. Ya. Sisanya dimiliki oleh PT Adaro 47,79%, Garibaldi Tauhid 6,7%, dan yang lainnya. Ya, dividen di Juni dan November. Jadi ada 2 kali. Valuasi 98 miliar, mungkin bisa lebih, dan ini akan berubah terus ya valuasi, termasuk market cap. Bergerak di pertambangan, industri, dan konstruksi. Ya, kita lihat untuk di 2025 harga terbawahnya itu ada di 1640. Nah, ini memang cuman waktunya sedikit ya. 1640 mungkin kita lihat di bulan Oktober itu dia 1980. Nah, mungkin di situ yang kita bisa beli di bulan Septembernya. Nah, nanti kita akan lihat di tahun 2026 apakah harga terendahnya itu akan kembali terulang ya di 1640. Nah, kalau misalnya itu terjadi, sahabat investor boleh beli. Nah, nanti disimpan kira-kira sampai dengan bisa bulan Oktober atau bulan yang selanjutnya, karena yang namanya nilai saham itu akan berubah-berubah ya. Tapi di sini saya berikan data-data ya, harga tertinggi dan terbawahnya. Kemudian di sini ada ADMR ya, public share-nya itu 11,97. Kemudian dimiliki banyak oleh PT Alam Tree Resources 18,2 ya. Kemudian ada dividen di bulan Juni
valuasinya 62M, market capnya 75,84, energi dan batubara. Ya, di sini di tahun 2025 itu harga terbawahnya di bulan Maret, di mana di harga 705. Kemudian harga tertingginya itu ada di Desember di 1600. Ya. Oke, kemudian AADI, ya, harga IPO-nya itu 6650. Publiknya 18,81%. Ya. Dan selanjutnya ya. Jadi untuk tidak kelamaan, saya cukup menyebutkan angka terendah dan tertingginya saja ya, selebihnya nanti sahabat investor bisa mempelajarinya di video ini ya. Oke, AAD di harga terendahnya itu ada di 5.750 di tahun 2025. Harga tertingginya itu di November di 8.750. Jadi sahabat bisa udah ancang-ancang untuk tahun 2026 punya patokan harga terendahnya di situ, harga tertingginya udah tahu di bulan apa gitu. Kemudian aman di tahun 2025 harga terbawahnya itu ada di bulan April di 4.610. Harga tertingginya ada di Agustus dengan harga 8.800. Kemudian yang berikutnya ICE ya, di mana harga terbawahnya itu di bulan April di 4.480, harga tertingginya di Desember 6.725. Ya, mungkin itu akan berubah ya, seperti kita di 2024 itu harga tertingginya ada di Maret ya. Nah, tinggal kita lihat aja potensinya, apakah di 2026 itu akan terulang kembali apa tidak. Kemudian ARCI harga terendahnya itu di 246 ya, di Januari Februari. Kemudian harga tertingginya itu di Desember. Ini mungkin berkenaan dengan kenaikan harga emas karena dia bergerak di tambang emas dan perak ya. Jadi harganya jadi melonjak tinggi. Kemudian di sini ada BBRI, harga terendahnya di Februari di 3.360, harga tertingginya itu di bulan Mei 4.450. Nah, mungkin ini berkenaan dengan kenaikan setelah dividen atau mungkin seperti itu ya. Kemudian di sini ada BBCA, di mana di tahun 2025 itu harga tertingginya di 9.700, harga terendahnya itu di 7.250. Nah, ini cuman rentang waktunya sangat pendek ya. Ya, ini berarti Oktober ke November. Ya, jaraknya antara di situ 8.700 dibandingkan 7.250, seperti itu ya. Jadi kalau terus kemudian yang terakhir BBNI ya, di mana harga terendahnya di 3.720, harga tertingginya itu di bulan Juni ya 4.540. Ya, nanti kemungkinan kalau untuk yang bank itu biasanya kenaikan itu atau yang lainnya ya, biasanya kenaikan harga itu bisa berdasarkan pada saat dia pembagian dividen. Nah, pada saat cum date biasanya dia naik, pada saat ex date dia akan turun, seperti itu. Ya, tinggal sahabat investor tolong diperhatikan aja itu. Nah, untuk yang slide berikutnya adalah seperti ini ya, saya buat untuk memudahkan buat kita melihat kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual. Nah, di sini saya contohnya Antam. Pembelian dilakukan di Januari ya, penjualan dilakukan di September. Nah, kita bisa mendapatkan profit sebesar 164%. Ini data tahun 2025 untuk tahun 2026 ya. Adaro kita bisa beli di bulan April, jual di Mei dengan profit 41%. Kemudian di September beli di September, jual di Oktober, profit 20%. ADMR dibeli di Maret, jual di Juli dengan profit 73%. Ya, dan seterusnya. Ya, dimana di sampingnya itu ada harga tertinggi dan harga terendah. Nah, ini ada contoh waktu tahun lalu ya, saya tidak menyebutkan inisial sahamnya ya, saya hanya di sini kasih S dan L ya. Saya mungkin agak kurang etis ya kalau saya sebutkan. Nah, di sini di tahun 2025 ya, berdasarkan data yang saya ada itu di 2024 harga terendahnya di bulan Mei
di mana harga terendahnya di 125. Harga tertingginya itu di bulan Agustus 370. Nah, di sini saya lakukan pembelian di bulan waktu itu sempat di Juni. Ya, dengan harga di 149. Sempat di 149 ya, di bulan Juni, antara Mei dan Juni. Nah, kemudian di bulan penjualannya saya lakukan di bulan Agustus, yang mana saya prediksi hanya cuman 370 rupiah, kenyataannya naik ya. Nah, saya jual di harga 398 ya. Jadi saya mendapatkan keuntungan kurang lebih 67%. Nah, untuk yang cash kedua di sini yang berinisial L ya, maksudnya saham berinisial L ya. Nah, di sini di tahun 2024 ya, saya beli di Juni ya. Saya prediksi beli di Juni ya, walaupun di situ ada April, saya agak terlambat karena waktu itu sideways ya di harga 50-an, jadi saya agak kurang ini. Pada saat ada kenaikan baru saya lakukan pembelian. Nah, itu saya lakukan di bulan kurang lebih Juni ya, itu di harga 159. Nah, saya proyeksikan bisa take profit TP di September ya, dengan harga saya waktu beli itu di 159, harapannya bisa nyampe di angka 700-an gitu, sehingga saya bisa dapat kurang lebih bisa 260%-an. Tapi kenyataannya suspend ya di bulan Agustus ya, di harga 358. Nah, pada saat suspend itu kemudian seperti suspend lama itu di Oktober itu, dia masuk ke dalam FCA, jadi trading terbatas selama 7 hari, naik turun. Akhirnya pada saat dia harga 262 saya jual, yang masih lumayan lah, ada untung kurang lebih 64%. Ya, seperti itu ya sahabat ya. Jadi data-data ini saya buat ini berdasarkan histori ya. Harapannya ini tidak saklek bahwa itu akan seperti itu ya, karena juga saya ada pernah beli juga di beberapa saham itu, yang prediksi saya harusnya di November itu ada kenaikan, tapi kenyataannya kenaikannya adanya di Januari. Karena nggak sabaran saya jual ya, walaupun masih ada untung ya gitu, tapi tidak banyak. Nah, saya rasa itu aja sahabat investor, kurang lebihnya bila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan sekali lagi ini bukan untuk show off ya, maksudnya untuk memamerkan kepintaran atau bukan. Ini hanya sharing ya, hanya memberikan informasi bagi sahabat investor, khususnya yang pemula ya, khususnya ya, yang mungkin sampai saat ini juga yang masih banyak bekerja, yang mau berinvestasi cuman tidak punya data. Nah, di konten ini saya berikan data-data, sementara saya kasih data-data 5 emiten dulu dari total 80 data emiten yang ada di saya ya. Nanti akan saya share setiap pekannya ya, Sabtu Minggu ya. Nanti saya akan update terus setiap bulannya. Demikian sahabat investor, terima kasih atas perhatiannya, dan maaf jika ada komen-komen dari sahabat-sahabat yang tidak saya respon, dan mohon dukungannya atas channel ini supaya tetap berkembang terus. Mohon di subscribe, kalau berkenan di share, di like. Itu saja sahabat investor, terima kasih, bye.